100 peserta dari 2 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Parombunan Jaya Nauli mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji. Para peserta SPPG yang dilatih ini berasal dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kolang dan Kecamatan Sorkam. Pada pelatihan ini, Yayasan Parombunan Jaya Nauli selaku penyedia dan penyalur makanan bergizi gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Kolang dan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mendatangkan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan materi kepada peserta. Pelatihan ini sangat penting agar penjamah makanan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pangan di dapur. Ria Tamanurung dari Yayasan Parombunan Jaya Nauli menyatakan komitmen pihaknya untuk menyediakan makanan siap saji yang aman dikonsumsi sesuai standar operasional prosedur. Untuk itulah kemudian pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan para penjamah makanan di dapur sebelum makanan disalurkan kepada penerima manfaat. Dari pihak Yayasan Parombunan Nauli Jaya sedang melatih dari Dinas Kesehatan untuk penjamah makanan yang ada di dapur kami. Jadi kami biar dapat sertifikat SHS-nya. Jadi mohon dukungan seluruh masyarakat kami di Kecamatan Kolang dan Sorkam. Kami adalah yayasan yang melayani adik-adik kami semuanya, sekolah-sekolah, ibu hamil dan balita dan ibu menyusui yang ada di sekitar kami. Kami siap untuk bersertifikasi. Dengan ini kami undang dari Dinas Kesehatan untuk mendidik dan melatih para relawan kami untuk menjamah makanan kami, sanitasi kami, dan lingkungan kami. Pada pelatihan ini ada 6 materi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai dari regulasi, kebersihan, hingga proses penyiapan pangan di dapur dan lainnya. 6 materi yang terkait dengan mulai dari regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pangan siap saji, terus yang kedua mengenai pencemaran atau penyakit bawaan yang terdapat pada makanan, terus yang ketiga itu ada tentang hygiene perorangan, yang keempat itu tentang kebersihan, lalu yang terakhir tentang tahapan proses pada saat pengelolaan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku sampai nanti didistribusikan ke sekolah-sekolah seperti itu. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syarian Situmorang TV On mengabarkan. Indodana Pay Later sebagai layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar temu mitra bisnis di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 14 Oktober 2025. Temu mitra bisnis di Kota Medan ini juga berkolaborasi dengan Google Indonesia untuk memberikan edukasi dan literasi mengenai pemanfaatan AI dalam memperluas peluang pasar dan memperkuat daya saing. Melalui sesi talk show dengan tema Leveraging AI and Manager Services for Local Business, Google Indonesia menekankan bahwa pemanfaatan AI bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan nyata bagi UMKM. Dihadiri oleh puluhan mitra partner bisnis dan pelaku UMKM lainnya. Acara ini bertujuan untuk membahas bagaimana teknologi Artificial Intelligence atau AI dapat menjadi penggerak baru untuk mendorong pertumbuhan bisnis lokal di Medan. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami itu dana beserta mitra kami tentunya, beserta juga dengan seluruh rekan-rekan media, tentunya juga sebagai bagian untuk meningkatkan kolaborasi bisnis antara kami dengan mitra yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Tentunya ini juga tidak hanya saat ini aja, tapi akan sustain ke depannya. Tentunya ini akan tumbuh terus sejalan dengan program literasi inklusi keuangan kami di Medan dan di Sumatera Utara tentunya. Pertama kolaborasi sinergi yang lebih kuat, yang sudah lebih baik lagi. Yang kedua tentunya peningkatan program-program kolaborasi bersama agar kita lebih engage antara mitra kami dengan merchant, mitra dengan nasabah juga. Yang ketiga tentunya juga sebagai bagian untuk meningkatkan program retensi atau loyalty kepada nasabah kami, karena juga sebagai bagian kolaborasi bersama Indodana dengan mitra-mitra kami yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Tentu kami juga pasti memikirkan ekspansi bisnis yang prudent tentunya, yang sehat ya. Harapan kami bisa tumbuh bersama, yang sehat dan berkelanjutan untuk kita berdua, untuk kita bersama antara mitra dengan kami Indodana Multifinance. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah TV One mengabarkan.
Dua raksasa di sektor teknologi finansial dan informasi, Indo Dana Paylater dan Google Indonesia, mengarahkan fokusnya ke Kota Padang dengan menggelar program literasi digital yang menargetkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah ini menandai semakin dalamnya penetrasi ekosistem digital nasional ke pusat-pusat ekonomi daerah. Melalui acara Temu Mitra Bisnis yang diadakan di Padang, kedua perusahaan mendorong adopsi dua pilar utama ekonomi digital modern, teknologi finansial atau fintech, dalam bentuk layanan Buy Now Pay Later (BNPL) dan pemanfaatan kecerdasan buatan AI untuk strategi bisnis. Iwan Dewanto, Direktur Indodana Finance, melihat Padang sebagai pasar yang sangat potensial. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Sumatera, sektor ekonomi kreatif seperti kuliner dan gaya hidup terus menggeliat. Namun potensi ini perlu ditopang oleh akses finansial dan teknologi yang mumpuni. Layanan BNPL seperti Indodana Pay Later hadir sebagai solusi dua arah. Konsumen mendapatkan fleksibilitas pembayaran, sementara mitra usaha mengalami peningkatan frekuensi dan nilai transaksi. Meskipun potensi pasarnya besar, tantangan utama yang dihadapi UMKM di Padang adalah keterbatasan dalam akses teknologi dan pemasaran digital. Menjawab hal ini, kolaborasi dengan Google Indonesia menghadirkan solusi konkret. Tentunya Temu Mitra Bisnis untuk meningkatkan kolaborasi di sini. Jadi kita sudah membuka di Padang sementara selama 1 tahun dan pertumbuhan yang bagus. Kita menginginkan dengan acara ini menjadi booster untuk lebih peningkatan lebih tajam ya masalah sehat dan kita melakukan kolaborasi sinergi dalam apapun, baik program branding, program promo, atau program loyalty apapun itu membuat kami sesuatu yang positif buat peningkatan kinerja kami bersama antara Indodana Finance dan Sejauh ini Indodana bekerjasama di Indonesia sekitar 1 tahunan dan manfaat yang toko atau saya rasain memang penjualan juga lebih meningkat, terus konsumen juga happy karena adanya Indodana Pay Later juga, terus dengan cicilan yang lumayan ringan sama syarat-syaratnya yang nggak terlalu rumit. Dari Padang, Sumatera Barat, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Medan dan KONI Kota Medan menggelar event Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2025 untuk cabur catur. Percasi Medan melaksanakan kegiatan pertandingan di Hotel Grand Central Medan. Dari hasil pertandingan, Kecamatan Medan Perjuangan berhasil sebagai juara umum dengan meraih 2 medali emas. Pertandingan catur pada event Pekan Olahraga Kota Medan 2025 ini diikuti seluruh perwakilan kecamatan yang ada di Kota Medan. Pertandingan cabur catur yang digelar dalam beberapa hari ini berjalan dengan lancar. Peserta dari Kecamatan Medan Perjuangan berhasil menjadi juara umum pertandingan catur Pekan Olahraga Kota Medan 2025 dengan meraih 2 medali emas. Ketua Percasi Kota Medan Immanuel Marudut Simatupang mengucapkan terima kasih kepada KONI Medan dan para peserta pertandingan catur perwakilan dari Kecamatan Sekota Medan, serta pihak Hotel Grand Central yang sudah mendukung suksesnya pertandingan catur dalam event Pekan Olahraga Kota Medan ini dengan juara umum Kecamatan Medan Perjuangan yang mampu meraih 2 medali emas. Yang keluar sebagai juara umum juga. Pekan Olahraga Kota Medan yang ke-15 khusus cabur catur baru saja sudah selesai dilaksanakan dengan menghasilkan juara umumnya dari Kecamatan Medan Perjuangan dengan perolehan 2 medali emas dan perak serta perunggu. Kemudian kita akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan. Kekurangan di sana sini akan kita perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi penyelenggaraan ini dilaksanakan di Hotel Grand Central Medan dan kita juga dihadiri oleh perwakilan dari KONI Medan untuk memonitor pelaksanaan workout ini. Penyelenggaraan pada umumnya berlangsung dengan tertib, lancar. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Pastikan ekosistem di aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara aman dan tidak tercemar. Pengelola tambang emas Martabe melakukan uji sampel air pada hari Selasa lalu. Pengujian sampel air ini melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Uji sampel air sungai ini rutin dilakukan setiap bulan untuk memastikan aliran sungai tidak tercemar dan berbahaya bagi masyarakat.
dengan memakai alat pelindung diri lengkap dan disaksikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, TNI, Polri, dan masyarakat. Petugas mengambil sampel air dari 3 lokasi berbeda di aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Selasa siang. Petugas mengambil sampel air dari 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama berjarak 500 meter dari pembuangan sisa air proses tambang. Berikutnya berjarak 1 dan 3 km di bawah pembuangan air sisa proses tambang. Usai mengambil sampel air dari beberapa lokasi, petugas memasukkan air tersebut ke dalam beberapa botol untuk diteliti di laboratorium milik swasta di DKI Jakarta. Di lokasi, Supervisor Monitoring West Block PT Agincourt Resources, Dahlia Hasibuan mengatakan bahwa uji sampel air ini rutin dilakukan setiap bulan guna untuk memastikan ekosistem sungai aman dan tidak berbahaya bagi masyarakat sekitar bantaran sungai. Kegiatan hari ini adalah sampling terpadu. Ini kaitannya dengan pemenuhan termasuk dari nilai inti perusahaan, yaitu transparansi. Jadi kegiatan ini dilakukan dengan masyarakat untuk melihat kualitas air, apakah tercemar atau tidak untuk air sisa proses yang dibuang ke sungai. Kegiatan ini sudah rutin kita lakukan dan dilakukan setiap sebulan sekali. Agar transparan, pihak perusahaan juga melibatkan perwakilan masyarakat untuk ikut langsung membawa sampel air ke laboratorium di Jakarta. Pengambilan sampel air ini telah berlangsung selama 11 tahun dan hasilnya selalu konsisten. Hanya menyaksikan bahwa benar air Sungai Batang Toru itu diambil dan itulah nanti yang akan dibawa ke lab. Sejauh ini Pak, sejauh Bapak ikut kegiatan ini, apakah ada Pak dampak negatif dari aliran sungai setelah limbah PT Agincourt ini dibuang ke sungai ini Pak? Sampai dengan sejauh ini, menurut yang kami ketahui tidak ada. Berarti tidak ada aman Pak ya? Aman. Artinya aman. Okay. Air sisa proses tambang emas Martabe memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedy Herianto, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar kegiatan Maulid Gadang tahun 2025 di Masjid Raya Parit Malintang. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini diisi dengan beragam kegiatan religius dan budaya yang menjadi tradisi masyarakat setempat. Acara langsung dibuka oleh Bupati Padang Pariaman. Kegiatan telah dimulai sejak Kamis 16 Oktober dengan lomba qosidah rebana dan prosesi tradisi Malamang. Puncak acara digelar pada Sabtu 18 Oktober 2025. Dihadiri langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain itu, acara rencananya akan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan dan Gubernur Sumatera Barat. Ketua Panitia Azwarman menjelaskan bahwa Maulid Gadang kali ini mengangkat semangat kebersamaan umat dan pelestarian tradisi daerah. Gadang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 kita melaksanakan kegiatan itu selama 3 hari, tanggal 16, 17, dan 18, yang satu-satunya dilaksanakan oleh pemerintah daerah seluruh Provinsi Sumatera Barat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan masyarakat yang turut menyukseskan acara ini. Bupati mengaku kegiatan Maulid Gadang ini menjadi simbol kebersamaan selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta juga menghidupkan ekonomi masyarakat melalui bazar UMKM dan kegiatan sosial. Di Padang Pariaman ini tradisi Maulid ya, yang kita anggap sudah sebagai tradisi itu bisa berlangsung berkisar sekitar 4 bulan. Selama 3 hari itu akan kita rangkai dengan acara-acara yang memang seperti biasa di acara Maulid. Ya, Maulid Nabi itu kan ada syarafal anamnya. Syarafal anam itu adalah mengingat daripada bersalawat kepada Rasulullah, tapi dengan cara irama yang dibungkus khas oleh tradisi Maulid di Kabupaten Padang Pariaman. Selama 3 hari pelaksanaan berbagai kegiatan turut digelar seperti ceramah agama, bazar UMKM, serta tradisi makan bajamba yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Rangkaian acara Maulid Gadang Padang Pariaman tahun 2025 resmi ditutup sore Sabtu 18 Oktober 2025. Penutupan berlangsung meriah dengan beragam pertunjukan kesenian tradisional dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan pemerintah pusat.
Acara penutupan ini juga menjadi ajang kebersamaan masyarakat lewat tradisi Bungolado dan makan bajamba yang menjadi simbol persatuan dalam adat Minangkabau. Masyarakat Padang Pariaman memadati lokasi Maulid Gadang yang digelar di halaman Masjid Raya Parit Malintang. Acara penutupan ini berlangsung hikmat dan meriah, menampilkan berbagai kesenian tradisional dan tradisi budaya yang masih lestari hingga kini. Tampak hadir sejumlah unsur Forkopimda, perwakilan Gubernur Sumatera Barat, Kementerian Kebudayaan, serta berbagai instansi lainnya yang memberikan dukungan penuh terhadap pelestarian budaya daerah. Beragam penampilan kesenian tradisional, salawat dulang, hingga prosesi Bungolado menjadi daya tarik utama penutupan acara tahun ini. Tradisi Bungolado sendiri melambangkan semangat gotong royong dan rasa syukur masyarakat Padang Pariaman. Puncak acara ditandai dengan makan bajamba, tradisi makan bersama dalam satu wadah besar sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan masyarakat. Saya minta pendapat dari beberapa tokoh, baik secara formal maupun dalam pidato saya, apakah acara Maulid Gadang ini akan kita adakan setiap tahunnya. Ternyata mereka melihat daripada respon seperti ini, setuju. Insya Allah nanti kita akan persiapkan lebih matang acara demi acara, bahkan nanti kita akan buat yang lebih meriah, tentu juga tidak melupakan nilai-nilai keagamaannya. Dengan semangat kebersamaan dan nilai religius yang kuat, Maulid Gadang Padang Pariaman 2025 menjadi bukti nyata bahwa tradisi leluhur masih terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Wali Kota Metro Lampung, Bambang Iman Santoso berkomitmen sesuai dengan visi misinya akan memperbaiki jalan yang rusak, baik jalan lingkungan maupun jalan yang berada di kota. Sebelum masa jabatan Bambang Iman Santoso dan Rafiq Adi Pradana sebagai Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota, jalan-jalan yang ada di Kota Metro sudah banyak yang rusak dan menjadi keluhan masyarakat. Atas dasar itu, Wali Kota Metro berkomitmen tahap demi tahap akan membuat mulus lagi jalan yang sudah mengalami kerusakan. Dan ini harus didukung dengan anggaran APBD yang sesuai dengan kemampuan daerah. Bahkan dengan keseriusannya untuk memperbaiki jalan di Kota Metro, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso meninjau sejumlah perbaikan jalan di Kota Metro. Dalam peninjauannya, Wali Kota menuju 3 titik jalan perbaikan, di antaranya Jalan Patimura, Jalan Letjen Alam Syah Ratu Prawira Negara, dan Jalan Sultan Syahrir. Di sela-sela peninjauannya, Bambang mengingatkan kepada pihak pekerja untuk menjalankan pekerjaan dengan baik agar kualitas jalan tersebut kuat, tidak cepat rusak. Ia juga menegaskan jika ada pemborong yang mengerjakan dengan asal-asalan dan tidak sesuai dengan waktu, maka ke depan pemborong tersebut tidak diberi pekerjaan lagi. Ia juga tak ingin kecolongan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Bambang akan rutin melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah proyek yang baru dikerjakan maupun sudah selesai dikerjakan. Sejumlah ruas jalan yang disidak Wali Kota Metro seperti proyek rigid di Jalan Sultan Syahrir Tejo Agung Metro Timur dan proyek hot mix dengan pagu anggaran miliaran rupiah. Bambang meminta kepada penanggung jawab proyek baik pengawas proyek maupun konsultan agar dapat mengawasi proyek tersebut dari tahap awal hingga selesai pekerjaan.
Ia memastikan agar proyek tersebut nantinya tidak bermasalah dan tidak berurusan dengan hukum. Agar itu tak terjadi, ia menekankan kepada pengawas proyek agar benar-benar memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan, jangan sampai menjadi temuan BPK. Bambang juga menyampaikan dengan melakukan pengawasan ketat, Pemkot dapat meminimalkan risiko temuan BPK dan memastikan proyek berjalan sesuai harapan, efisien, dan akuntabel. Wali Kota Metro juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi atas perhatian akan memperbaiki Jalan Petimura dengan anggaran 1 miliar yang mana menjadi ranah dan kewenangan provinsi. Nanyain dari PU bahwasanya proses mulai pembangunan jalan ini pun juga sudah selalu ada pendampingan dari konsultan kan gitu loh. Jadi nanti setelah diserah terimakan dari pihak pemborong kepada PU itu terus nanti kan mungkin kedepannya juga ada pemeriksaan lagi dari BPK, tetapi kalau misalkan memang dari awal pengerjaannya sudah didampingi terus dikontrol ya ada hal-hal yang tidak diinginkan itu paling tidak diinginkan lah bagi kita semuanya. Artinya kontraktor juga bekerja dengan sebaik-baiknya kan gitu. Terus jalan yang akan digunakan untuk masyarakat ya kenyataannya sudah kita lihat nih bagus kan gitu ya. Mudah-mudahan ini juga mengawali untuk pembangunan jalan yang di Kota Metro nanti kita rigid semuanya aja lah ya biar kuat. Jadi kekuatannya nggak hanya 3-4 bulan berusaha, 3-4 bulan berusaha kan gitu. Nah ini bagian daripada pengen menunjukkan bahwasannya 5 tahun ke depan dalam saya memimpin Metro ini jalanan mulus kan ya benar-benar jadi ya. Seperti diketahui untuk perbaikan Jalan Letjen Alam Syah Ratu Perwira Negara dikerjakan menggunakan dana APBD dengan anggaran sebesar Rp730 juta dengan panjang 168 meter. Kemudian anggaran sebesar Rp2,4 miliar digelontorkan untuk perbaikan Jalan Sultan Syahrir dengan sistem rigid sepanjang 110 meter. Di tengah munculnya kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur daerah harus tetap berjalan. Sama halnya dengan apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Metro di tahun 2025, yaitu memperbaiki jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Metro telah melakukan upaya pemetaan terhadap sejumlah titik jalan rusak yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan pemetaan dan anggaran yang ada, tahun ini ada sekitar 78 titik ruas jalan rusak yang akan segera diperbaiki. Dan saat ini sudah diproses oleh konsultan perencanaan sehingga sebelum akhir tahun dapat direalisasikan. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kota Metro, Ardah, mengatakan sesuai dengan program Wali Kota, akan memperbaiki jalan-jalan rusak yang ada di Kota Metro. Adapun jalan-jalan yang akan dibuat mulus adalah jalan lingkungan dan jalan yang ada di kota. Arda juga mengatakan saat ini beberapa ruas jalan juga sudah diperbaiki dan selesai dikerjakan, di antaranya Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara dan Jalan Sultan Syahrir. Sementara di jalan-jalan lingkungan juga masih sedang dalam pengerjaan. Arda berharap dalam waktu dekat semua pekerjaan sudah dikerjakan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Metro. Terkait dengan program prioritas atau program pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Metro, seperti sudah kita ketahui bersama-sama bahwa Metro punya visi jalan bagus, kota terang. Nah, terkait dengan jalan bagus, kita Kota Metro akan memperbaiki jalan-jalan rusak baik yang ada di tingkat kota maupun yang ada di jalan lingkungan yang ada di Kota Metro.
Saat ini di Kota Metro kita sudah menyelesaikan ada beberapa ruas jalan. Yang pertama ada di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, itu sudah selesai. Kemudian yang kedua di Jalan Sultan Syahrir juga sudah selesai. Sementara untuk di jalan-jalan lingkungan saat ini juga sudah banyak yang sedang pengerjaan, sehingga mudah-mudahan kita harapkan dalam waktu dekat semua jalan lingkungan yang memang sudah kita rencanakan sudah bisa kita laksanakan semua. Kemudian kita ada satu jalan provinsi juga yang kemarin sudah sempat di evaluasi dan kemudian sudah dimonitoring dan sudah ditinjau lokasinya oleh Dinas Bina Marga Provinsi, yang insya Allah rencananya tahun 2026 itu nanti akan dilaksanakan pembangunan jalan tersebut. Jadi kepada masyarakat yang pengguna jalan terutama dari Patimura agar bersabar, karena hal ini selalu kita koordinasikan dan komunikasikan dengan pihak provinsi agar pengerjaannya bisa sesuai dengan tepat waktu. Kemudian untuk tahun 2026 sendiri, seperti Bapak Wali Kota berharap bahwa kedepannya jalan Kota Metro diharapkan semua bagus dan bila memungkinkan harus semua rigid. Itu sangat kami apresiasi dan itu memang sudah sesuai dengan harapan kita. Hanya saja kita tetap memperhatikan posisi anggaran kita yang ada di Kota Metro. Jadi nanti sesuai dengan apa yang sudah anggaran tahun 2006 ditetapkan, skemanya seperti apa, sehingga pembangunan yang seperti apa bisa kita laksanakan, menyesuaikan saja dengan anggaran yang ada pada tahun tersebut. Yang jalan-jalan yang sudah dikerjakan dan sudah selesai, untuk yang di Jalan Sultan Syahrir, kemudian Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, dan sebagian jalan lingkungan juga saat ini sedang berproses dan dikerjakan dengan harapan dalam seminggu ke depan semua bisa berproses dilaksanakan. Begitu. Mohon doanya juga lah kepada seluruh masyarakat Kota Metro dan kesabarannya bahwa kami Dinas PUPR sedang berproses untuk ke situ. Jadi sama-sama kita melihat atau memantau bagaimana perkembangan jalan-jalan yang kami laksanakan. Bu, kan ada himbauan dari Pak Wali waktu dia sidak itu. Ya mungkin ada himbauan Bu selaku Kepala Dinas bagi kontraktor yang mungkin nakal, pengerjaan yang tidak baik, mungkin di backlist. Tapi kalau kata Pak Wali jangan backlist CP-nya, orangnya yang dilihat katanya. Seperti itu Bu? Ya, kalau itu memang apabila ada rekan-rekanan yang mungkin kurang profesional ya atau bekerja kurang baik, itu ada pertimbangan tersendiri dari kami. Seperti itu. Untuk pengawasan sendiri Bu, dari kita seperti apa Bu? Ya kalau untuk pengawasan kita dari PU sendiri kita ada tim teknis dan juga memang ada konsultan pengawasan dan juga pengawasan dari masyarakat juga kita harapkan. Ya. Awal sudah terkontrol juga, sudah pemerintahan juga paling tidak kan sudah mengantisipasi. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan dengan BPK dan sebagainya, awal pelaksanaannya kan sudah bisa kelihatan sih Mas. Kerjaannya bagus sama enggak kerjanya. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, Sony Samata TV One mengabarkan. Pergelaran seni budaya daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang setiap hari menampilkan berbagai ragam seni dan budaya mendapat apresiasi positif dari warga. Kali ini PSBD menampilkan malam etnis Batak dengan tema Satu Malam di Tanah Batak yang menampilkan artis ibu kota dan daerah yang sedang diminati masyarakat, yakni Marsada Band, Naimarata, dan Lagu Trio. Selain Marsada Band dan Naimarata, salah satu grup band yang mendapat respon dan digemari masyarakat saat pergelaran seni dan budaya ini adalah Lagu Trio yang dikomandoi oleh Leo Manurung.
Dengan lagu-lagu Batak lawas dan lagu yang tidak asing untuk didengar, membuat suasana malam itu menjadi panggung hiburan yang berkesan bagi masyarakat Asahan. Ribuan penonton yang sudah hadir sejak sore hari hingga tengah malam menandakan bahwa malam etnis Batak adalah pergelaran yang ditunggu oleh masyarakat. Selain hiburan musik, pergelaran ini juga menampilkan budaya Batak seperti tortor, tarian sigali-gali, dan lainnya. Acara ini juga sebagai malam pengumpulan dana bagi pembangunan pertapakan dan bangunan rumah adat suku Batak. Dapat menikmati kegiatan seni dan budaya pada malam hari ini. Disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa salah satu yang baru mendapat petapakan adalah etnis Toba. Mudah-mudahan tahun 2027 sudah ada rumah adat di etnis pertapakan Toba. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Jelang hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-61, pada 20 Oktober 2025 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Utara menggelar HUT Partai Golkar dengan mengadakan acara pesta rakyat dan sejumlah kegiatan sosial di Pasar Kamu Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu 18 Oktober pagi. Acara ini dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksyah, beserta pengurus Partai Golkar Sumatera Utara dan pengurus Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, serta ribuan warga masyarakat Kecamatan Pantai Labu. Kegiatan ini diawali dengan sarapan makanan dan minuman tradisional yang dijual puluhan stan makanan yang disediakan Pasar Kamu. Sejumlah kegiatan sosial turut memeriahkan HUT Partai Golkar, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pembagian paket sembako sebanyak 1.000 paket kepada masyarakat Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Kami seperti juga arahan Ketua Umum Pak Bahlil Lahadalia bahwa kita Golkar harus langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan jadi kaitan itu, inilah hari ulang tahun yang ke-61, kami bikin kegiatan bakti sosial, bagian sembako, juga pengobatan gratis, donor darah, dan bergabung dengan seluruh masyarakat, juga membangkitkan UMKM, ekonomi daerah, karena juga asta-cita Bapak Prabowo adalah bagaimana desa ini harus bangkit. Dunia internasional kemarin kita lihat bagaimana Pak Presiden dalam pertemuan di PBB berani menyuarakan secara tegas tentang bagaimana Palestina dan juga bagaimana Israel supaya semuanya bisa bersama-sama mendukung hak asasi manusia dan kemerdekaan Palestina, tidak juga meninggalkan negara-negara lain. Dan sekarang ini kita menginginkan Pak Prabowo ini sehat walafiat, panjang umurnya, dan kita doakan amanah sebagai pemimpin untuk membangkitkan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang terdepan nantinya dan juga rakyatnya harus sejahtera. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Wahyu Arsyaka, TV One mengabarkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI Wilayah Sumatera Utara Sumut menggelar diskusi publik 1 tahun Prabowo Gibran dan problematika di Sumut yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Senin 20 Oktober 2025. Kegiatan yang diinisiasi serentak secara nasional oleh BMSI ini diikuti oleh sejumlah kampus di Medan dan daerah lainnya. Kegiatan ini menjadi langkah yang tepat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan 1 tahun terakhir. Koordinator BMSI Sumut, Itzkon Wafi Nasution mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan dari konsolidasi internal organisasi. Diskusi ini menyoroti sejumlah aspek, mulai dari realisasi janji kampanye hingga pelaksanaan program-program pemerintah baik nasional maupun di Sumatera Utara. Pasti kalau kita bicara masalah kepemimpinan ya, pemerintahan Prabowo Gibran ini pasti melekat juga bicara masalah janji-janji kampanye, program-program yang mungkin belum terrealisasi atau yang sudah terrealisasi, namun kita perlu juga untuk mengevaluasi dan refleksikan ini. Jadi wajar saja
Kepala Bidang Kabid HMI Sumatera Utara Ahmad Fuadi menyebutkan, dari kesimpulan diskusi ini bagaimana pemerintah Sumatera Utara tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, melainkan juga membangun infrastruktur moral. Melalui diskusi ini, BMSI Sumut berharap dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Karena kita juga tidak lupa bahwa hari ini pemerintah juga sudah berusaha untuk sebaik mungkin. Tentu kita mendorong Sumatera Utara ya tentunya tidak hanya membangun infrastruktur pembangunan itu secara fisik, tetapi juga bagaimana agar infrastruktur moral itu tidak terlupakan. Nah, ini menjadi garis bawah atau penyampaian materi tadi saya kepada pemerintah menjadi kesimpulan bersama. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.